Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Hari ini ustazah akan mencoba menjelaskan tentang pelajaran bahasa Inggris persiapan untuk ujian semester genap, yaitu pada bagian chapter 7. Nah, bagian chapter 7 itu judulnya My Bedroom. My bedroom artinya kamar tidurku. Anak-anak ustazah sudah punya kamar tidur semua kan? Insya Allah pasti sudah punya ya. Apa aja sih yang ada di kamar tidur? Nah, nanti ustazah akan menjelaskan. Tapi sebelumnya ustazah akan beritahu dulu kisi-kisi yang bisa kalian pelajari untuk ujian semester genap kali ini. Nah, yang pertama itu kalian nanti bisa menghafalkan kosakata yang ada di halaman 80. Kemudian ada juga di halaman 81, dan yang terakhir itu di halaman 86 dan 87. Nah, untuk latihan soalnya nanti anak-anak ustazah bisa pelajari di halaman 89 dan 90. Nah, untuk penjelasan detailnya ustazah akan mencoba menjelaskan ya, supaya anak-anak ustazah nanti bisa lebih mudah memahaminya. Nah, yang pertama, untuk benda-benda yang ada di kamar tidur itu yang pertama ada bed. Bed artinya tempat tidur, pillow artinya bantal, bolster artinya guling, kemudian blanket. Blanket itu selimut. Kemudian ada shelf, itu artinya rak. Kemudian mirror, itu artinya cermin. Ada lamp, lamp itu artinya lampu. Ada wardrobe, wardrobe itu artinya lemari pakaian. Ada bookcase, bookcase itu artinya rak buku. Ada juga sartain, sartain itu artinya tirai. Ada alarm clock, itu artinya jam alarm. Dan desk itu meja tulis. Nah, gimana anak-anak ustazah udah hafal semua kan? Nah, sekarang kita coba tes. Nah, untuk gambar yang pertama, tempat tidur, siapa yang masih ingat tadi? Tempat tidur artinya, maksudnya ustazah bahasa Inggrisnya bed. Nah, kalau bantal, siapa yang masih ingat bantal? Ya, betul, bantal itu pillow. Kemudian yang ketiga, guling. Ada yang masih ingat guling? Guling, apa bahasa Inggrisnya? Oke, bolster, betul ya. Nah, yang keempat itu ada selimut. Selimut bahasa Inggrisnya blanket. Kemudian yang kelima ada lampu. Lampu siapa yang masih ingat? Ya, betul, lampu itu lamp. Nah, yang gambar yang di bawah ini ada lemari pakaian. Siapa yang masih ingat? Ya, betul, lemari pakaian itu bahasa Inggrisnya adalah wardrobe ya, wardrobe. Kemudian ada selanjutnya ini rak. Ya, rak itu siapa yang masih ingat rak? Ya, betul, rak itu shelf. Kemudian cermin itu mirror, betul. Kemudian jam alarm yang masih ingat? Ya, betul, alarm clock ya, alarm clock. Kemudian yang terakhir desk. Desk itu meja tulis. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang preposition. Preposition artinya itu untuk menentukan letak suatu benda. Maksudnya apakah benda itu ada di atas, di dalam, dan seterusnya, dan lainnya ya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar. Gambar yang pertama. Nah, apel, gambar apel ini berada di atas kardus. Jadi kita menggunakan kata on. The apple on. Ya, the apple is on. Nah, ini di atas apa? Di atas meja apa di atas kardus? Terserah ya. Nah, kalau dia berada di atas itu bahasa Inggrisnya on. Kalau berada di dalam kita pakai in. Kalau dia berada di samping itu kita bisa pakai next to atau beside ya. Pakai next to atau beside. Ingat ya. Nah, kalau benda itu ada di depannya, maka kita gunakan in front of. Nah, misalnya nih kalau ustazah lagi di depan anak-anak ustazah, berarti ustazah in front of siapa? In front of siapa aja deh ya. Nah, selanjutnya kalau di belakang itu bahasa Inggrisnya behind. Nah, apelnya ada di belakang kan? The apple is behind. Ingat, the apple is, jangan lupa to be-nya. The apple is behind bla bla bla. Behind apa?
Nah, selanjutnya kalau apelnya atau bendanya ada di antara dua tempat ini, kita pakai kata between. The apple is between bla bla and bla bla. Nah, kalau ada di bawah nih, kita lihat apelnya ada di bawah, kita pakai kata under ya. The apple is under bla bla bla. Ini drove artinya melewati. Kalau in itu berarti kita di dalamnya. Kalau drove itu ibarat kayak air yang ada di dalam pipa ngalir ya. Jadi dia melewati. Nah, itu kita pakai kata drove. Tapi sini Ustazah nggak masukin ya. Untuk ulangannya, untuk drove-nya kita nggak masukin. Nah, untuk yang around itu artinya di sekitar. Nah, ini berada di sekitar apel ya. Ada di sekitar, jadi di sekitar. Kardus ini berada di sekitar apel, pakai around. Nah, supaya anak-anak Ustazah lebih paham nih ya, untuk yang preposition Ustazah mau kalian perhatikan ini. Nah, sekarang lihat, coba perhatikan halaman 87. Ini hamster ya, hamster ini namanya armchair ya, hamster. Nah, hamster ini ada di atas kursi ya, kursi. Nah, sekarang karena dia berada di atas, kita pakainya apa coba? Siapa yang masih ingat? Ya, betul ya, kalau ada di atas kita pakainya kata on. Ya, betul sekali. The hamster is on the chair. Ingat ya, the hamster, nih hamster itu, the hamster is on the armchair ya. The hamster is on the armchair ya. Ingat, the hamster is on the armchair. Jadi hamster itu ada di atas kursi. Yap, bisa dipahami anak-anak Ustazah? Oke, kita coba lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, hamsternya ada di mana? Hamsternya ada di bawah. Di bawah apa di depan? Oh iya, di depan ternyata ya. Ada di depan. Karena hamsternya ada di depan, kita pakainya kata yang mana? Pakai kata yang ini ya, in front of, di depan. The hamster, ingat jangan lupa to be-nya is. The hamster is in front of the armchair. Jadi hamster artinya hamster itu ada di depan kursi ya. Ada di depan sofa juga boleh ya. Nah, selanjutnya hamsternya ada di mana? Ada di belakang. Di belakang kita pakai kata behind. Nah, kalau behind ya, the hamster is, nah karena di belakang pakainya behind. The hamster is behind the armchair. Ingat, di depannya kata bendanya the hamster is behind the armchair. Yap, bisa dipahami anak-anak Ustazah? Oke, insya Allah anak-anak Ustazah paham ya. Nah, untuk contoh selanjutnya nanti anak-anak Ustazah bisa coba sendiri. Nah, untuk nomor 4 kira-kira apa? Karena di samping kita bisa gunakan next to atau beside. Nah, the hamster is beside the armchair. Ingat ya, the hamster is beside the armchair. Atau boleh juga kita gunakan the hamster is next to armchair. The hamster tadi artinya apa? Hamster. Nah, hamster itu ada di samping sofa atau kursi. Oke, kalau nomor 5, nomor 6, 7, 8, dan 9 nanti anak-anak Ustazah bisa coba sendiri, oke? Oke, Ustazah yakin anak-anak Ustazah pasti bisa ya. Nah, kita coba untuk yang halaman 86. Ini ada my bedroom. Tadi anak-anak Ustazah udah ingat semua kan? Nah, ini gambar mana kira-kira?
Nah, ini anak-anak saja bisa pakai kamus ya untuk ngartiin gambar atau lukisan. Kita bisa gunakan a picture, ya. Kemudian ini gambar lampu. Gambar lampu apa bahasa Inggrisnya tadi? Siapa yang masih ingat? Ya betul ya, a lamp. Lampu. A lamp, sebuah lampu. A lamp. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada gambar carpet. Nah, di sini mana carpetnya? Ini a carpet ya. A carpet artinya sebuah karpet. Nah, selanjutnya di sini ada ini karena di atasnya ada buku, berarti ini kira-kira rak buku. Ada nggak rak buku di sini? Rak buku ini saya nggak tahu isinya apa ya. Rak buku apa lemari mainan? Kalau lemari mainan berarti a toy box karena di dalamnya nggak kelihatan. Saya kira di atasnya ada buku, jadi di dalamnya rak buku. Tapi kayaknya mungkin ini lemari mainan ya. Jadi kita sebut aja a toy box. Nah, oke, nanti selanjutnya anak-anak saja bisa artikan sendiri pakai kamus untuk melihat artinya satu-satu. Tinggal anak-anak saja hafalkan ya. Ini apa? Ini pilau, bantal. Ini apa? Jendela, window. Nah, yang lainnya nanti bisa anak-anak saja lanjut sendiri ya. Nah, ini tuh contoh soalnya. Bisa kan anak-anak saja? Nah, a picture is blah blah the wall. Nah, ini picture. Ini picture artinya gambar. The wall artinya dinding. Nah, kira-kira gambar ini berada di atasnya, di depannya, di bawahnya, di belakangnya, atau di mana? Nah, berada di depan dinding ya. Di depan dinding. Jadi kita pakainya next to. Maaf ya, maksud Ustazah in front of kalau di depannya. Atau mau dituliskan di samping, tapi ini kayaknya di depan tembok ya. A picture is in front of the wall. Berarti gambar itu ada di depan dinding atau di depan tembok ya. A bedside nomor 2 ya. A bedside table is above the bed. A bedside itu artinya meja samping tempat tidur ya. A bedside table is, karena meja samping tempat tidur otomatis kita pilihnya di samping aja ya. A bedside table is beside the bed. Meja tidur biasanya ya, bedside table itu karena dia meja yang ada di samping tempat tidur. A bedside table is beside the bed. Nah, selanjutnya yang ketiga, a lamp is the beside table. A lamp itu artinya apa tadi, Nak? Lampu. Nah, the beside table ini beside table ya. Beside table ini artinya apa tadi? Meja tidur ya, atau meja samping tempat tidur boleh. Beside table. Nah, a lamp is karena dia ada di samping juga. Nah, ini di sampingnya lampu. Kita sebut aja dia di samping itu beside atau next to. Di sini cuma ada next to ya. Oke, berarti the lamp is next to the beside table ya. Oke, anak-anak Ustazah sudah paham semua? Oke, atau Ustazah coba lagi satu ya. Misalnya kita pilih yang mana nih? Oke, coba lanjut aja yang nomor 4 ya. A toy box is bla bla the bed. Ini toy box. Nah, toy box itu ada di sebelah mana yang tempat tidur? Ada di samping ya, ada di samping tempat tidur. Nah, jadi bahasa Inggrisnya kita pakai apa kalau di samping tadi, Nak? Kita pakainya next to. Oh iya ya, next to ya, next to itu ada di samping. Nah, sekarang berarti the toy box is next to the bed. Artinya lemari atau kotak mainan ada di samping tempat tidur. Nah, ini untuk yang nomor 5 ya, terakhir nomor 5 ini kita window itu jendela ya, jendela. Tapi di sini ditulis window. Salah ketik kayaknya ya.
A window is blah blah the pistol and the shelf. Nah, oke Ustazah, lanjutnya untuk yang terakhir. A window is blah blah the pistol and the shelf. Nah, jendela. A window is blah blah the pistol and the shelf. Di sini mudah aja. Nah, kalau ada di antara dua benda, the pistol and the shelf, berarti kita langsung menggunakan kata between. Kata between ya. Nah, sekarang a windows, ini dia jendelanya. A windows karena berada di antara dua tempat, kita menggunakan between. A windows is between the pistol and the shelf. Oke, cukup ya penjelasan dari Ustazah untuk tentang materi chapter 7 My Bedroom. Ingat yang Ustazah sampaikan itu tentang preposition, jangan lupa letak suatu bendanya dan hafalkan beberapa kosakata bahasa Inggris. Nah, nanti model soalnya kalian bisa lihat di halaman 89. Contohnya kayak gini nih. Nah, Ustazah nanti nggak nanya what is this, langsung aja ya. It is, nah gambarnya it is ini gambar apa anakku? Gambar guling. Guling bahasa Inggrisnya apa tadi? Guling bahasa Inggrisnya bolster. Jadi it is a bolster, ingat ya. What is this? Nah, it is a apa tadi? Lemari pakaian. Masih ingat? Wardrobe ya. Jadi it is a wardrobe. Nah, ini meja tulis. Meja tulis siapa yang masih ingat nomor 3? Ya betul, desk ya. It is a desk. Nah, nanti anak-anak bisa lanjut sendiri ya. Nah, untuk yang prepositionnya modelnya kayak gini nanti kira-kira ya. Nah, the mouse is blah 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 the door. Kira-kira tikusnya ada di mana? Di belakang, di depan, di dalam atau bagaimana? Ada di depan pintu. Jadi kita menggunakan kata in front of. Nah, jadi the mouse is in front of the door. Tikus itu ada di depan pintu. The mouse artinya tikus, is adalah to be-nya yang harus kalian masukkan sebelum kata in front of dan keterangannya the door. Jadi the mouse is in front of the door. Tikus itu ada di depan pintu. Nah, nanti anak-anak Ustazah bisa lanjut sendiri ya. Silakan anak-anak Ustazah mengingat dan menghafal materi yang sudah Ustazah berikan. Yang terpenting kalian pahami dengan baik ya. Nanti insya Allah Ustazah nggak terlalu memberikan materi yang sulit. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.